Ya ikhwani, Islam itu tidak hanya mengedepankan sisi luarnya saja, Islam juga tidak mengedepankan sisi luarnya saja. Tidak. Karena kalau hanya diambil dari sisi satunya saja, maka ianya akan rusak. Dulu ada seseorang yang bertanya kepada bakung saya, Kiai Haji Ahmad Munir, menurut Kiai, thariqah yang paling bagus itu apa? Sebab tingkatan ibadah itu banyak. Di antaranya ada syariat, ada thariqah, ada hakikat, ada juga ma'rifat. Ini dulu yang mengatakan thariqah yang paling baik untuk zaman sekarang, katanya bakung saya, itu hanya ada 2. Karena thariqah sendiri sangatlah banyak. Thariqah yang paling baik di zaman kita sekarang itu hanya ada 2, katanya bakung saya. Apa saja Kiai? Lantas bakung saya ini melanjutkan. Yang pertama adalah thariqah yang dari Allah Subhanahu wa taala, yakni salat yang 5 waktu. Kemudian yang kedua adalah thariqah yang dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an dan hadis. Itu thariqah yang paling baik. Boro-boro mau ikut thariqah, wong syariatnya aja kita pelontang-pelanting kok, ya kan? Jadi gak usah macam-macam deh. Jadi thariqat, hakikat, dan ma'rifat ini ibarat mutiara yang ada di dasar lautan. Kalau Anda ingin mempunyai sebuah mutiara yang ada di dasar laut tersebut, mestinya kita harus punya persiapan yang sangat matang. Kita harus bisa berenang, kita harus punya perahu, kita harus pandai menyelam. Tayyib. Kalau kita tidak punya sarana itu, pasti kita akan tenggelam dan dimakan ikan. Faham toh? Ada juga yang pernah masyhur di negeri ini yang dinamakan Manunggaling Kaulo Gusti. Dan Manunggaling Kaulo Gusti ini sangatlah banyak versi. Di antaranya adalah dahulu ada seorang raja yang menanggalkan tahtanya hanya ingin berbaur dengan masyarakat luas di bawah. Tapi Manunggaling Kaulo Gusti yang kita kenal adalah ajaran yang disepakati oleh para alim kita, bahkan para ulama dunia sekalipun. Ajaran tersebut tidak sesuai dengan syarak. Karenanya kita tidak usah macam-macam lah. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan ikhlasnya orang awam. Seperti apa? Yang penting syarat dan rukunnya sudah lengkap, sudah tepat beribadah, maka sholat kita dan puasa kita, bahkan zakat kita dan haji kita pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 2, ikhlas yang melakukan suatu ibadah karena mengharapkan surga dari Allah dan selamat dari api neraka. Yang ketiga, ini ikhlas yang sering dilakukan oleh para aulia, para anbiya, dan orang-orang pilihan karena ianya tidak mengharapkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, ianya menjalani dengan ikhlas. Dan perlu Anda ketahui, seseorang itu yang sudah mencapai ke tingkatan ini biasanya kehilangan hawas, keindahan duniawi. Yang ada hanya dzikir dan dzikir, dzikir dan dzikir. Dan tidak semua orang yang dapat mencapai ke makom tersebut. Maka dari itu, seseorang yang sudah mencapai ke tingkatan wihdatil wujud, ianya kehilangan hawas, keindahan duniawi. Minum teh pun tidak akan terasa manis. Makanan apapun tidak akan terasa nikmat. Dicubit pun tidak akan terasa sakit. Kalau saya digigit nyamuk aja sudah sakit. Oleh sebab itu, tidak usah macam-macam deh. Yang penting sudah kita dapat menjaga sholat kita, puasa kita dijaga dengan baik. Insya Allah kita akan mencapai ke surga Allah. Amin Allahumma amin. Contohnya siapa? Imam Hallaj. Imam Hallaj ini adalah salah satu tokoh di Jazirah Arab dulu yang menekuni dalam bidang ini, dan Imam Hallaj ini termasuk salah satu guru daripada Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi, dan ianya masyhur di masanya karena Imam Hallaj ini dianggap keluar daripada ajaran syariah yang ada. Secara zahirnya dia itu tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa. Maka seluruh ulama di kala itu bersepakat untuk menghukum mati daripada Imam Hallaj. Pada saat itu Imam Hallaj didatangi para ulama-ulama besar dan dikabarkan bahwa
ianya akan dibunuh karena dianggap Imam Hallaj mengajarkan kepada masyarakat luas ajaran yang menyimpang daripada syariat baginda Rasul Muhammad. Walaupun hakikatnya tidak begitu. Setelah dikabarkan kalau ianya akan dibunuh oleh para ulama kala itu, justru Imam Hallaj sangat bangga dan senang sekali karena ianya akan segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat hari eksekusi, Imam Hallaj diikat di tiang gantung. Kemudian ada salah satu algojo yang datang menghampiri Imam Hallaj. Pada saat itu Imam Hallaj dalam keadaan terikat. Ia pun berzikir kepada Allah. Yang ada hanya Allah, 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 Allah. Maaf kata ya ikhwani. Pada saat Imam Hallaj ini dipentung batang hidungnya dengan kayu yang besar, mengucurlah darah yang segar dari hidungnya. Ia pun tidak ada kata-kata sedikit pun. Tidak ada. Yang ada hanya zikir kepada Allah. Allah, Allah, Allah. Subhanallah. Bahkan di kitab dijelaskan bahwa pada saat dipenggal lehernya Imam Hallaj, darah langsung mengucur daripada lehernya begitu banyak. Tatkala darah itu terkena oleh cahaya sinar matahari, maka di dalamnya terdapat lafal Allah, 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 Allah. Luar biasa. Itu baru sampai pada tingkatan ma'rifat Allahu Rabbi. Itu ya ikhwan. Capok ring sekarang. Ya Allah. Cereng ki nginom bideng ki serok. Sing ngojak dapat kewihdatil wujud cukup niat. Allahu Akbar. Mulai kapan salat ini digugurkan sama Allah kepada orang-orang yang seperti itu? Hati-hati. Soalnya sekarang banyak terjadi seperti itu ya ikhwan. Jangan terbujuk oleh rayuan setan. Kalaupun itu ada, kita mesti lihat dulu mursyidnya siapa. Paham toh? Kalau ajaran tersebut sudah mengarah kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan syarak, maka jauhi, tinggalkan itu semua. Salat, puasa, zakat dan lain-lain sama baginda Rasul aja tidak digugurkan oleh Allah, apalagi sama kita umatnya. Paham toh? Hati-hati. Kalau ada seseorang yang mengatakan kalau saya sudah gak usah sholat, cukup niat saja sudah selesai. Coba mau nyintong nasi pas teguh itu apa? Bah, empon to sadeer kok. Mi pola cukup aniat bisa kenyang tahu. Begitu. Membah bedek kiai, tabu ustad, siapa saja sudah. Bah ngocak tak usah wajeng. Dengan zikir kita tak usah puasa, tak usah zakat. Lihat dulu amaliyahnya seperti apa. Sesuai enggak dengan ajaran baginda Rasul Muhammad. Tapi kalau enggak sesuai, ninggalin sholat, tidak usah puasa, dapat dipastikan bahwa itu min amali syaitan. Itu adalah jalan-jalannya setan. Walanya itu bila. Hati-hati. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.